Tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah leluhur Habib-Habib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa, Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa, Indonesia. Siapa di dunia ini yang mau bela Balawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Ini Balawi ini miripnya dengan orang suku Kalas di India, daratan India. Sekarang masuk ke Pakistan. Makanya wajahnya mirip wajah India. Dan siapa namanya itu, reporter dari Balawi perempuan, Najwa Shihab, itu telah dites DNA 48% DNA-nya orang India. DNA-nya Najwa Shihab itu silakan lihat di Google, 48% orang India. Saya cari orang India yang garis lakinya itu haplogrup G, itu suku apa? Suku Kalas yang ada di India dan suku Paswan yang ada di India. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi haplogrup G ini punya satu keunikan. Dulu ketika mereka masuk agama Yahudi di abad 10 Masehi, mereka mengaku keturunan Nabi Ishak yang ke-13. Ketika mereka ada di India, di Kalas, di dataran Pakistan sekarang, mereka mengaku keturunan Alexander Agung. Ketika ada di India beragama Hindu, mereka di suku Paswan mengaku sebagai keturunan daripada Dursusana. Ketika di Islam di Indonesia dan di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia mereka nyangkol-nyangkol juga kepada pahlawan-pahlawan Indonesia. Ada yang mengaku keturunan Hamengkubuwono, ada yang mengaku sebagai keturunan Sunan Giri. Jalur lakinya kami dari Balawi, jalur perempuannya dari Sunan Gunung Jati. Ada yang ngaku ke Banten. Kebetulan saya ini salah satu nasabah di Banten sejak 2012. Jadi sudah agak hafal seluruh keturunan-keturunan Sultan Banten dan di mana adanya komunitas keturunan Sultan Banten. Ada seorang Balawi ngaku keturunan Sultan Banten dari ibunya katanya. Dari siapa? Dari Pangeran Mesir bin Sultan Ageng Tirtayasa. Saya langsung hubungi keturunan Sultan Mesir yang ada di Pontang, dekat dengan Kresek, masuk Kabupaten Serang. Betul nggak ada susunan nasab seperti ini yang dari keluarga Pangeran Mesir? Ini bohong Kiai, ini palsu. Palsu. Orang mengkritik mereka, kata Novel Anidrus, orang yang berani mengkritik Habib itu adalah Dajjal. Tidak ada itu dalam ajaran. Orang yang mengkritik Rasulullah aja, Rasulullah nggak pernah bilang yang mengkritik beliau itu Dajjal. Sahabat beberapa kesempatan diriwayatkan pula itu bermusyawarah dengan Rasul, bertanya, wahai Rasul, apakah pendapatmu ini berdasarkan wahyu? Apakah berdasar pendapatmu sendiri? Kalau berdasarkan wahyu, kita harus ikuti. Kalau berdasarkan pendapatmu, bolehkah kami memberikan masukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam perang ini? Itu aja Rasulullah. Apalagi manusia biasa. Manusia biasa itu Bapak Ibu, kalamuhu yuraddu wa yuqbalu qauluhu illa sahibah hadal qabri. Kalimatnya, kata-katanya, pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak, illa sahibah hadal qabri, kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Lalu ajaran yang mengatakan orang mengkritik Habib itu
adalah Dajjal dari mana kalau bukan dari ajaran Islam? Mungkin mereka punya ajaran agama lain yang tidak ada dalam ajaran agama kita. Dalam agama kita, inna akramakum indallahi atqakum. Seluruh manusia itu sama. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kata mereka yang paling mulia adalah kabaib. Walaupun tidak ibadah, walaupun tidak sholat, walaupun tidak alim, mereka tetap mulia karena kemuliaan mereka adalah zat. Sedangkan orang alim, kiai, polisi, presiden itu sifat kemuliaannya. Kalau dia sudah tidak jadi presiden, dia tidak mulia lagi. Kalau kiai gila, katanya tidak mulia lagi. Tapi kalau kabaib, dia gila, tetap dia mulia. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Dulu tuh nggak laku lagi, Beb. Jangan ngomong-ngomong gitu lagi. Nanti diketawain orang Banjarnegara. Nanti diketawain orang Purbalingga. Nanti diketawain anak-anak Nusantara. Anak Nusantara hari ini sudah tahu ente bukan turunan Nabi. Kalau ente ngomong dengan ilmu kita terima. Tapi kalau ente ngomong lagi dengan doktrin-doktrin, tidak ada lagi tempat bagimu. Karena bangsa Indonesia hari ini sudah cerdas, sudah cerdas, sudah mempunyai pencerahan bahwa sesungguhnya kemuliaan manusia di mata Allah hanyalah berdasarkan takwa, bukan berdasarkan nas.